Kata dokter bilang, ini tidak bisa Bu, operasi ke sini, kata dia kan. Karena dia mengalami penyakit leukemia, dia ini harus dioperasi ke Jakarta karena gendang telinga udah hancur. Ini ada kurikulum pengobatan yang akan kita bantu kepada Kak Maimunah ini. Endingnya tetap ini ya, kita mengharapkan pengobatan yang halal dan Allah ridhoi. Kita udah datangin Ustazah Nafifah, seorang ahli bekam dan bisa ruqyah. Nanti Ustazah Nafifah akan datang ke sini tiap 2 pekan. Oke, baik kawan-kawan, kita akan bekam dulu terlebih dahulu. Jadi kameranya jangan masuk dulu ya, kita akan bekam dulu. Kita mau ke tempat salah satu fasilitas rumah sehat, tempat ruang bekam ya, dokter, ruang praktis. Kita lihat yuk, ruang bekamnya rumah sehat Munjalan. Nah, ini mobil Alphard, salah satu fasilitas Munjalan juga, masjid ada mobil Alphard. Assalamualaikum. Dokter, bisa jelasin nggak ini fasilitas bekam ini, fasilitas rumah sehat ini kan milik masjid ya? Ini ceritanya bagaimana nih? Kok bisa masjid memiliki fasilitas ini? Setahu saya kan yang punya fasilitas ini kan hotel nih, kadang-kadang nih bekam. Terus ada apa ini? Namanya treadmill gitu ya? Ada kursi bekam. Ternyata masjid juga ada nih. Alhamdulillah. Gimana nih dokter? Ya, jadi alhamdulillah kita itu sedang membersamai masjid yang punya impian peradaban. Jadi impian untuk membangun peradaban dan impian untuk semua kehidupan itu bersumber di masjid, seperti arahan dan seperti ajaran dari Kiai kita, Kiai Luqmanul Hakim, yang dimana beliau mengajak kita untuk memakmurkan masjid, memunculkan brand baru dari sebuah masjid yang bukan hanya sebuah bangunan, tapi sebuah peradaban. Bisa jadi nih, sebuah masjid di dalam gangnya kecil, tapi kemudian bisa menafkahi dan memakmurkan warga-warga sekitarnya dan insya Allah warga sedunia. Amin. Amin. Jadi teman-teman nanti kalau sakit datang ke masjid karena ya sudah ada fasilitas. Nah, yang penasaran main-main ke Munjalan, main-main ke rumah sehat Munjalan. Dan sekarang kita akan pergi ke tempat salah satu mualaf. Dia ini mualafnya dari kecil bersahadat, diambil bibinya, terus dipondokkan di salah satu pondok pesantren. Dan sekarang dia sakit. Nah, kata bibinya leukemia. Nah, kita mau cek apa betul leukemia atau tidak nih. Oke, saksikan terus videonya sampai habis ya. Jangan lupa like, subscribe dan bagikan. Ya, Bang Ilham, jadi alhamdulillah nih Allah kasih kita izin bikin produk madu yang dibacakan ayat-ayat suci dari Al-Quran 24 jam full. Maka kita sebutnya ini madu ruqyah syifa ya. Madu ruqyah, madunya dibacain ayat-ayat Al-Quran, dibacain terus sehingga kita harapkan madu ini kemudian mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala ketika pasien atau kita yang mengkonsumsinya pun ketularan berkahnya. Dan ini insya Allah kita juga akan berikan kepada teman kita yang mau kita kunjungi di sana. Ini bisa diminum dan bisa dioles di sini di bagian benjolan. Dan ini bisa didapatkan di rumah sehat Munjalan. Satu botol berapa Ustaz? Ini harga 55.000. 55.000. Jadi yang ingin melakukan pembelian mungkin secara online nanti bisa membeli di rumah sehat. Assalamualaikum Bu, boleh kami masuk? Ini saya ada Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kawan-kawan, ini kami bersama Dokter Finza, GM dari Rumah Sehat Munjalan. Kita bersilaturahmi ke rumah Bu Linda, yang dimana Bu Linda ini ada keponakannya yang tinggal di rumah Ibu Linda, dan keponakannya ini bernama Maimunah dan berumur 15 tahun ya Bu ya, berumur 15 tahun dan baru masuk Islam. Bersahadat tahun berapa Maimunah? 2018 bersahadat, berarti udah 3 tahun ya. Dan sekarang mondok di salah satu pondok pesantren di Pontianak,
Mutasi Mutasi bila. Nah ini nggak bisa melakukan aktivitas belajar di pondok pesantren tersebut dikarenakan sakit. Nah informasi awal yang saya dapat dari Bu Linda katanya leukemia. Dan ada pembengkakan di belakang telinga dan mengeluarkan cairan kurang enak gitu. Jadi kami saudara seiman bersinergi dengan Rumah Sehat Munjalan, kami bawa dokternya langsung, pimpinannya langsung untuk mengecek, melihat keadaan dari Maimunah. Nah nih silakan dokter nih. Baik, makasih Bang Ilham. Izin ya. Assalamualaikum Bunda. Salam kenal juga ya sama Kak Maimunah nih. Nanti manggilnya Bang Finza aja. Ya, jadi biar kita akrab, karena kalau manggilnya Pak Dokter jadinya jauh. Jadi saya diajakin sama Bang Ilham ini, Bunda, mau meriksa sekaligus nanti bisa kita bantu untuk pengobatan kepada Kak Maimunah ini ya. Kalau boleh tahu sakitnya udah dari kapan ya Bunda ya? Kemarin tuh bulan 2 dia tuh sakit telinga, jadi saya suruh anak ke pondok kan. Subak pulang ustazah tidak mengizinkan karena di sini kan ada juga dokter katanya dari rumah sakit Bayangkara katanya kan. Setelah sampailah Lebaran sama Idul Fitri 3 hari nak Idul Fitri dia datang ke rumah. Loh kok ngapa telinga kamu berbusuk? Saya bilang kan bau benar kan. Jadi saya tengok kok kayak gini modelnya. Akhirnya saya bawa ke THT Ayani. Terus ke THT Ayani dia bilang, oh tak bisa Bu, ini karena gendang telinga udah hancur. Jadi dikasih surat rujuk ke Sudarso. Setelah kasih surat rujuk Sudarso, diperiksa Dokter Asep. Kata Dokter Asep, ini udah hancur gendang telinganya Bu, harus dioperasi. Nah, cuma sekarang saya suruh ibu ke ruangan anak dulu, ini kan masih anak-anak. Jadi ke ruang anak, disuruh scan, disuruh lab kan. Hanya minggu depannya keluar hasil lab, rupa pergi ke dokter anak, rupa dia ini mengalami penyakit leukemia, ruang langsung inap, donorkan darah sampai 6 kantong kemarin kan. Kata dokter bilang, ini tidak bisa Bu, operasi ke sini, kata dia kan. Karena dia ini mengalami penyakit leukemia, dia ini harus dioperasi ke Jakarta. Loh gimana dok, saya tak ada biayanya, saya bilang kan. Akhirnya saya ngajuh dana nih ke kantor gubernur kan. Habis minggu depan, saya agak ke kantor gubernur tuh. So ngecek ke kantor kesehatan, ngecek kesehatan lagi, belum lagi keluar. Jadi pas waktu itu saya pun udah dapat sakit, lalu tak bisa bergerak, sakit kan. Jadi sampailah sekarang belum ada. Kemarin tuh keponakan bawa ke sosok, KTHT sosok, diobatkan sembuh 1 minggu. Nah, jadi sampai saat ini saya belum ada komunikasi lagi ke konsul ke Sudarso, belum ada. Nah, jadi sampai saat inilah. Setelah keluar itu jadi di sini membengkak, saya bawa ke Dokter Asep lagi, saya suruh belah. Tidak bisa, kata kok dibelah ini pendarahan, kata dia kan. Akhirnya gimana caranya? Akhirnya saya bawa obat kampung, tempelkan daun kayu mecah. Nah, jadi yang di luar ini udah sembuh, dalam jadi masih biasa kadang ngeluar cairnya kayak model darah gitu ya. Dari luar ya Bu ya? Dari dalam nih. Oh, dari telinga. Nah, dari dalam telinga biasa hijau, biasa bening gitu lah. Tapi bau sekali. Jadi sekarang saya kasih obat tetesan apa tuh? Ubud-ubud tuh. Itu saya kasih. Jadi tidak bau, tapi masih keluar gitu. Tapi bisa dengar. Kalau dekat nih mendengar dia. Berdekat nih mendengar, tapi kalau sekitar kesini kesana susah nak panggil dia. Oke, siap. Izin mau cocokin dengan data ini. Data hasil lab yang saya dapatkan dari Bunda ini bulan Mei, tanggal 25 bulan Mei. Ini udah cek yang kedua atau baru pertama ini Bunda? Ini yang cek pertama. Ini cek pertama ya. Jadi laboratorium yang kemarin diperiksa itu kan ada kondisi darah si pasien lengkap ya Bunda ya? Iya. Dan juga ada hasil CT scan-nya, nanti bisa saya bacakan juga. Iya. Nah kalau dari hasil laboratorium darahnya ini, yang sel darah putihnya ini meningkat memang, artinya lebih dari kadar normal, tapi nggak terlalu jauh sih Bu. Jadi batas normalnya itu bagi perempuan, ini pakai angka ya Bu ya, 4,5 sampai 11. Nah Maimunah ini
11,9. Oh, Jadi kan lebih dari batas atas tapi sedikit aja. Nah, biasanya kalau yang sudah dikatakan leukemia itu lebih dari itu harusnya. Justru yang saya lihat di sini karena kan sakitnya dari Februari ya. Iya. Terus baru dicek labnya bulan Mei. Iya. Artinya sudah berjalan lebih dari 2 bulan, 3 bulanan ya. 3 bulanan. Nah, di sini didapatkan si Maimunah ini mengalami anemia, kurang darah. Nah, hemoglobinnya berkurang, sedikit nurun ya. Normalnya itu pada perempuan hemoglobinnya itu 11,7 paling bawah. Nah, Maimunah ini pada saat itu, pada saat bulan Mei ini 9,5. Nah, jadi artinya di bawah normal, sedang anemia. Anemianya ini anemia yang sel darah merahnya itu kecil-kecil ukurannya dan pucat-pucat. Maka tadi pas ketika ngelihat Maimunah pertama kali pun saya lihat, pucat ya. Ini kan pandangan pada waktu Mei ya. Kita kan belum tahu yang sekarang nih. Apakah memang mungkin leukemia atau bukan? Nah, itu saya tidak pernah menyalahkan hasilnya ya istilahnya. Saya harus ini dulu, analisis dulu gitu ya. Nanti beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Izinnya juga hasil CT scan-nya saya baca pada bulan Mei itu memang saya juga sependapat. Benjolannya itu memang disebabkan adanya infeksi kuman yang kemudian hinggap di sini di maaf kiri ya berarti ya. Nah, kumannya ini sedang subur-suburnya di sini ya. Iya. Nah, itu bisa terjadi karena kumannya itu datang dari tempat lain, misal dari telinga, dari gigi, dari tenggorokan, atau bisa langsung di sini masuknya kuman. Misal dulu pernah luka, terus nggak kerawat dengan baik. Nah, gitu. Kak Maimunah, ingat nggak waktu di pondok kemarin waktu awal sakit, kan bulan Februari ya, itu sakitnya langsung di telinga sini atau sempat batuk dulu? Dari gigi, berarti giginya ada yang bolong ya. Terus sakit, kemudian langsung habis itu di telinga, gitu ya. Benjolannya munculnya di bulan apa? Kan waktu itu pertama langsung nginap. Udah nginap balik 3 hari lalu tumbuh. Oke. Berarti bulan Mei ya itu ya? Bulan Mei. Berarti Maimunah ngeluh pertama sakit di bulan Februari itu ngeluh sakit di telinganya ya? Iya. Oke. Terus waktu itu ingat nggak waktu sakit di bulan Februari itu telinganya rasanya kayak kemasukan air gitu? Kayak penuh kupingnya? Pertama sakit tuh bagaimana rasa sakitnya? Atau nyucuk-nyucuk? Kayak terasa kayak tertusuk-tusuk gitu ya? Oke, terus pendengarannya sebelah kiri berdengung atau hilang pendengarannya, nggak bisa dengar sama sekali waktu yang sakit pertama kali itu? Masih bisa dengar ya. Oke. Kemudian sebelum sakit sering nggak ngorek-ngorek kuping? Sering. Pernah nggak ngorek kuping sampai yang keenakan gitu? Terus pas diambil korek kupingnya kayak ada darahnya gitu, pernah? Nggak pernah ya, tapi memang sering korek kuping. Kadang saya ketemu pasien itu yang dia tahu-tahu udah keluar darah aja kupingnya, habis korek kuping dan dia nggak ngerasakan sakit. Saya tanya, apa habis korek kupingnya? Iya, ini ada cotton budnya nggak? Di foto sama dia ada darahnya. Oh iya, berarti dia keenakan. Sampai ke dalam nggak kerasa dan telinganya kena, pecah. Gedang telinga itu tipis banget. Nih kayak gini tipisnya. Tapi kalau ini kan padat ya, maksudnya ini kan bahan padat. Nah kalau itu kan dia kayak selaput gitu. Makanya kalau kedorong dikit, wes robek dah gitu. Nah, berarti awalnya sakit gigi dulu ya awalnya ya. Nah, jarak dari sakit giginya terus kemudian ke telinganya berapa hari jaraknya? Sampai munculnya sama-sama atau beda-beda? Munculnya sama-sama. Sakit ini gak? Ini juga sakit. Oke, tapi memang ada bolong di sini. Ada, udah ditampal dokter. Oh ya. Jadi cocok ya Bunda ya dengan yang tadi saya itu ya. Jadi uniknya ya, kenapa adanya sebutan dokter spesialis THT kan? Telinga, hidung, tenggorokan, karena memang 3 unit tadi, 3 organ tadi itu saling berhubungan. Ada saluran yang kemudian menyatukan ketiganya. Jadi nggak ada tuh spesialis hidung, spesialis tenggorokan, nggak ada. THT ya, karena menangani hal yang sama dan penyebabnya bisa jadi sama. Nah, dan kebetulan usianya usia 15 nih memang usia rentan. Usia 15 ke bawah itu memang usia rentan terkena ini Bunda, kuping, sakit kuping. Tapi di sini lagi-lagi saya tidak menyalahkan siapa, Kak Maimunah, enggak ya, jangan takut ya. Ini kita mau cerita-cerita aja, jadi biar
penonton bisa tahu, oh sakitnya kakak nih karena ini, ya barangkali mereka ada yang mau bantu apa gitu kan, ada dokter yang nonton juga kan, misalnya ada dokter THT nih, udah bawa ke sini aja, nanti ngubungin kami kan, bawa ke sini nanti kita tolong, ya bisa jadi ya. Jadi jujur aja, jawab aja semuanya gitu ya. Dulu kan ini kan pernah juga tak mendengar kan, tahun 2000 berapa kemarin, tahun 2015 ke waktu itu kan dia tak mendengar sekali. Akhirnya saya minta bantuan dari Pak Wali Kota sama dinas sosial membantukan alat telinga. Jadi dapat kemarin. Oh, ada ya dapat. Jadi dapat setelah dia pulang sekolah, kawannya dorong dia ke sungai, jatuh ke sungai, habis rosak alatnya. Alat tuh bukan murah, 12.500.000 sebelah. Oh, didorong temannya. Ada dorong temannya, dia jatuh ke sungai, tidak bisa pakai lah. Lagi kemarin itu temennya nih, doakan yang baik-baik lah ya buat temennya. Jadi dia nih 4 saudara, jadi dia saya ambil, yang ketiga anak saya yang ambil, yang keempat nih bibi saya kasihankan. Jadi langkah selanjutnya yang tepat untuk Maimunah ini seperti apa, dokter? Oke, endingnya tetap ini ya, kita mengharapkan pengobatan yang halal dan Allah ridhoi. Yang tadi saran dari siapa, dokter Asep itu boleh juga kita ikhtiarkan ya Bunda ya. Kalau memang demikian saya setuju, sambil mungkin kita ngumpulkan uangnya, kita nabung, kita ikhtiarkan. Ini ada kurikulum pengobatan yang akan kita bantu kepada Kak Maimunah ini. Kita udah datangin Ustazah Nafifah, seorang ahli bekam dan bisa ruqyah. Nanti Ustazah Nafifah akan datang ke sini tiap 2 pekan. Hari ini kita bekam, berarti 2 pekan lagi insya Allah Kak Ustazah Nafifah datang ke sini bekam lagi. Kemudian kalau memang cocok nanti bisa diruqyah di lain hari. Nah, kemudian kalau Allah izinkan, pengobatan selanjutnya itu adalah psikologisnya. Jadi dia ini belum pernah bekam, jadi tadi ditanyakan katanya bekam itu kayak mana. Jadi bekam di sini itu kita itu menggunakan kayak tusuk jarum gitu, jadi darahnya dikeluarkan. Tapi bekam pertama itu kita bekam luncur terlebih dahulu supaya nanti pas di titik pembekaman jarumnya itu tidak terasa sakit gitu. Kayak dikasih apa dengan kayak obat sebal gitu. Jadi kita kop terlebih dahulu, setelah itu baru kita tusuk. Insya Allah itu nggak akan sakit gitu. Oke, baik kawan-kawan, kita akan bekam dulu terlebih dahulu. Jadi kameranya jangan masuk dulu ya, kita akan bekam dulu. Alhamdulillah teman-teman, tadi saya sudah membekam Kak Maimunah. Yang tadi awal-awalnya beliau ini sangat takut sekali kan dengan bekam ini. Jadi bisa langsung saja ditanyakan sama Kak Maimunahnya apa dirasakan setelah berbekam. Yang awalnya tadi takut, sakit nggak bekam itu? Enggak. Nah, bisa langsung ngomong ke teman-teman. Nggak ada rasa sakitnya kan? Enggak ada. Nah, jadi teman-teman tadi saya bekam Kak Maimunah itu menggunakan 3 titik yang ada di bagian kahil. Nah, titik yang saya bekam tadi itu bisa berfungsi untuk menghilangkan berbagai macam penyakit, karena yang titik tadi itu disunahkan. Dengan titik tadi itu 72 penyakit itu akan hilang karena sudah ada hadisnya. Alhamdulillah Kak Maimunahnya tidak merasakan sakit katanya. Yang awalnya tadi beliau takut gitu. Jadi rencana itu kita akan jadwalkan 2 minggu sekali. Nah, awal ini kan 3 titik, nanti untuk selanjutnya itu bisa 5 titik gitu. Bisa langsung di sini karena di sini tadi itu agak lumayan rumit ya. Harus dicukur terlebih dahulu. Jadi kita jadwalkan untuk 2 minggu sekali kayak gitu. Jadi kalau untuk bekam sunnah ini itu dianjurkan itu 1 bulan sekali. Tapi kalau memang ada kayak penyakit gitu, kita itu anjurkan 2 minggu sekali setiap bekamnya. Nah, mungkin hanya itu saja. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat 7 Langit, kita sudah melakukan proses bekam karena pada saat ini kita coba dengan terapi bekam dan alhamdulillah ini yang awalnya tadi Maimunah takut, alhamdulillah ini sekarang udah selesai. Udah enakan ya Maimunah ya?
sudah enakan, badan sudah enakan ya. Nah, terus untuk selanjutnya nanti kita coba bantu fasilitasi untuk cek ya dokter ya. Nah, ini memerlukan biaya. Saya meminta bantuan rumah sehat, nanti langkah selanjutnya apa yang tepat bagi Maimunah, dan insya Allah itu nanti akan dibantu oleh Lembaga Saudara Siman untuk pengobatan-pengobatannya. Dan kita mengedepankan pengobatan Tibun Nabawi. Kalau tindakan medis itu dokter, itu langkah terakhir lah dokter ya, atau gimana? Ya, itu tetap jadi pegangan. Jadi pegangan juga ya. Dan kita juga ini membawakan madu Ruqyah Asyifa ya, madu yang telah dibacakan ayat-ayat Al-Quran 24 jam. Nanti pemesanannya bisa nanti saya cantumkan nomornya di video dan di deskripsi video. Nah, mari kita bantu adik kita Maimunah bagaimana agar dia bisa untuk melanjutkan kegiatan belajarnya di pondok pesantren. Karena pada saat ini Maimunah tidak bisa melakukan aktivitas kegiatan belajar. Bagi yang ingin berdonasi di Lembaga Saudara Siman bisa transfer ke rekening yang akan kami cantumkan di video dan di deskripsi video. Oke, sekian dari saya, Muhammad Ilham dan Dr. Finza, General Manager Rumah Sehat Munjalan. Dakwah terus tanpa henti, istighfar terus sampai mati. Mari kita bersaudara sampai surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Ayah bunda abang kakak yang dirahmati Allah, setiap tahun 9% dari populasi mualaf berkurang karena murtad. Mereka kembali ke agama yang lama. Hal ini dikarenakan kurangnya pembinaan kepada mereka tentang bagaimana menjadi seorang muslim yang benar. Untuk itu ayah bunda abang kakak, insya Allah ke depannya di sini akan dibangun Pondok Saudara Siman. Pondok Saudara Siman adalah pondok mualaf yang nantinya akan membina mualaf-mualaf yang baru bersyahadat untuk belajar agama Islam secara utuh. Di pondok ini, kader-kader mualaf nanti akan diajarkan tentang fikih dasar. Bagaimana cara belajar sholat, berwudu, cara membaca Al-Quran yang baik, dan juga akan dibekali dengan keahlian seperti bertani dan beternak. Tidak hanya itu, di sini juga para santri akan dibekali dengan ilmu tentang bagaimana cara mengolah media. Jadi ayah bunda abang kakak, kami mengajak ayah bunda abang kakak semuanya, yuk ikut bersama kami di program ini, membantu para santri ini untuk belajar lebih dalam tentang agama Islam, agar tidak ada lagi yang namanya pemurtadan, agar tidak ada lagi mualaf-mualaf yang balik ke agama asal. Semoga amal jariah yang ayah bunda sumbangkan menjadi amal jariah yang pahalanya juga ikut mengalir kepada kedua orang tua, akan terus mengalir walau usia telah berakhir, serta menjadi wasilah dihapuskannya dosa-dosa kita di masa lalu. Jazakumullah khairan katsiran. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.